Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah, amma ba'd. Ya, ya sudah terlihat mudah-mudahan ya. Iya. Bismillah, kita mulai ya. Nah, mengelola emosi, merawat keluarga. Ya. Baik, bicara emosi, ini saya sering berkata bahwa emosi ini sebenarnya dari bahasa Latin, ya berasal kata dari kata emovere, keluar, dan movere, bergerak. Jadi emosi ini berarti bergerak keluar, ya. Kalau bahasa Latin, tapi kalau emosinya dari bahasa Inggris, yaitu emotion, itu singkatan dari energy in motion, ya, energi dalam gerakan juga. Ya, jadi rupanya orang kalau emosi bergerak ya, bergerak ya. Nah, kemudian kita mengambil sumbernya dari Daniel Goleman. Beliau ini adalah orang yang ahli ya dalam menemukan riset-riset tentang emotional intelligence. Ini bukunya populer sekali dan dikatakan ya emotional intelligence ini ya atau emotionally intelligence ya gitu ya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik, mental serta mengharmoniskan hubungan komunikasi ya. Tadi sudah ditampaikan oleh sahabat-sahabat semua, termasuk tadi Mbak Nida juga bahwa kita ini memang manusia ini ada emosinya. Ya. Sebetulnya itu supaya hidup dinamis. Ya, nah EQ, ya emotional quotient itu sekarang sangat-sangat diperhatikan. Ya, ada orang IQ-nya, intellectual quotient-nya tinggi, tapi emotional quotient-nya rendah. Dalam kehidupan dia kurang beruntung, ya. Ada orang IQ-nya, intellectual quotient-nya sama aja atau standar ya atau ya rata-rata, tapi berusaha untuk senantiasa belajar tentang emotional intelligence ya. Nah, itu hidupnya beruntung loh, beruntung. Ya, artinya setiap hari ya akan mempunyai komunikasi yang harmonis sehingga fisiknya sehat, mentalnya juga sehat, ya. Nah, ini yang harus kita juga pahami dan manajemen emosi ini adalah perjuangan seumur hidup. Ya, tinggal hari ini nilainya berapa, besok nilainya berapa, waktu berjuang dan waktu ujiannya ini gitu, ya. Baik, kemudian keluarga cerdas itu ternyata keluarga yang pandai mengelola emosi. Berarti kecerdasan emosi, emotional intelligence ini memang sangat diperlukan ya. Walaupun kita sudah pernah belajar, saya lihat beberapa sahabat-sahabat sudah pernah juga belajar tentang emosi ini, saya perhatikan ya. Tapi sesuatu yang ya kalau buat saya sendiri, kenapa saya suka sekali menjelaskan tentang emosi itu sebetulnya karena saya masih terus belajar bagaimana sih memanage emosi ya. Barangkali hanya baru sebuah ilmu saja atau pengetahuan saja, belum menjadi sebuah auto skill ya. Karena yang diharapkan sebenarnya jadi auto skill ya, skill-skill yang otomatis untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi sehari-hari ya. Baik, nah ini adalah otak manusia, human brain atau menschliches Gehirn gitu ya, Gehirn ya. Itu jadi saya lama-lama belajar bahasa Jerman tadi malam itu, oh otak tuh tulisannya Gehirn gitu ya, Gehirn ya. Masya Allah. Jadi otak manusia ini ada otak besar dan ada otak kecil, ada otak besar dan otak kecil ya. Ini saya senantiasa di dalam modul-modul dimanapun ya, baik seminar umum, di workshop, di training dan sebagainya, selalu memperkenalkan otak kita nih. Karena kita kadang-kadang nggak lihat kita punya otak. Atau bahkan kita kadang-kadang lupa kalau kita punya otak. Nah, inilah Allah kasih otak di dalam kepala kita masing-masing. Ya, dilindungi dengan banyak lapisan, Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau ilmu neuroscience mengatakan intinya otak itu otak emosi. Ya, gini, otak emosi ini. Disebutnya the limbic system ini. Ini inti otak ini. Artinya semua apapun yang ada di otak kaitannya sama emosi juga. Ya, jadi tadi betul ya Mbak Nida sudah sampaikan bahwa ya kita nih nggak bisa lepas dari emosi karena memang itu yang bikin hidup kita lebih hidup gitu ya. Karena pernah suatu ketika emosi seseorang itu dikebiri oleh Daniel Goleman. Dia mau bikin penelitian. Kalau emosi ini dikebiri, kira-kira hidup orang malah semakin baik atau semakin buruk? Ternyata semakin buruk. Orang nggak punya emosi. Apa yang terjadi? Banyak orang yang emosinya dikebiri. Ya, yang terjadi adalah suatu keluarganya ya dianiaya, orang itu tidak membela, tidak ada marah.
istrinya diambil laki-laki lain, dia tidak marah, dia akan ketawa-ketawa. Nah itu kan berarti emosinya sudah nggak benar itu ya, dikebiri ya. Anaknya dipukul orang, dia nggak balas, dia senyum-senyum aja. Ya, hartanya diambil orang, dia tidak berjuang untuk mempertahankan hartanya. Ya, nah kehidupan yang begitu ya itu tidak aman dan tidak nyaman itu. Makanya ternyata memang emosi ini Allah ciptakan dengan segala macam ya dia kekayaan anugerahnya. Makanya perlu kita pelajari. Setelah pelajari akan ada pemahaman. Setelah paham akan ada kesadaran, ya, bahwa kita ini perlu memanage emosi. Nah, semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia juga ada. Maka ini sering disebut mammalia's brain, ya. Jadi otak mamalia, ya. Dan kalau otak mamalia ini kita tidak pelajari, tidak kita fahami dan tidak kita kelola atau manage, itu akan ya membuat seseorang ini ya derajatnya turun, lebih turun dari binatang ternak. Ya, ini. Ya. Baik, kemudian di dalamnya itu nih ya kurang lebih seperti ini nih. Ya. 3 dimensinya persis di tengah otak, terdiri dari struktur-struktur. Ya, struktur-struktur ya. Nah begini ya, di dalam otak kita masing-masing, mulai dari anak dalam rahim itu ya, janin dalam rahim, sampai pun usia kita sekarang, sampai juga nanti kita tua, otak emosi tetap begini dia komposisinya ya. Hanya terkadang sering ada gangguan karena tekanan-tekanan kehidupan ya. Jadi makanya ada disebut gangguan emosi. Awalnya gangguan emosi, lama-lama gangguan mental atau disebut mental disorder. Ya, nah, baik. Nah, kemudian ada juga di bawah otak emosi itu sering kita sebut batang otak atau otak reptilian brain. Ya, di sini ada satu mekanisme respon tubuh pada saat otak reptil ini bekerja, yaitu fight or flight mechanism. Ya, mekanisme fight or flight. Ya. Count order flow gitu ya. Jadi pada saat batang otak bekerja, tubuh kita itu cuma ada 2 reaksi, serang atau lari atau kabur, flight ya. Cuman 2 itu. Masa nggak inget sih yang lain? Iya memang kalau pas batang otak atau reptilian brain ini yang bekerja. Karena memang Allah berikan reptilian brain ini kepada seseorang itu untuk kondisi-kondisi bahaya. Kondisi-kondisi yang menyerang diri manusia, ya. Misalnya diserang oleh binatang buas, diserang oleh orang-orang yang buas, atau kondisi alam yang sedang buas, ya. Misalnya gempa tiba-tiba, banjir, ya, atau apapun yang membahayakan manusia itu, maka ya konsentrasi otak bekerja pada reptilian brains atau batang otak. Sehingga tubuh nggak mikir macam-macam, cuma 2 aja, kabur atau serang gitu. Ya, pada saat kita misalnya dikejar binatang buas, ya, biasanya binatang buas itu paling kalau di luar rumah apa sih, anjing gitu ya, itu nggak mikir macam-macam, nggak mikir aduh kasihan anjing itu baik, aduh kasihan anjing itu lapar, aduh nggak mikir itu, ya pokoknya kamu di awal-awal itu fight or flight, serang atau kabur dulu untuk menyelamatkan dirimu kan gitu. Ya. Atau di luar rumah tiba-tiba mau dicopet orang atau dibegal ya, atau mau dicuri dan sebagainya, itu nggak usah mikir bahwa kasihannya bapak ini barangkali dia copet uangnya kurang ya, nggak ada buat buka puasa, nggak ada buat sahur, nggak usah mikir gitu dan nggak bakalan kepikiran begitu ya, tidak bakal kepikiran begitu. Sesaat waktu pertama-tama ada serangan pasti cuman fight or flight ya, jadi cuman count order flow gitu ya. Nah supaya kita selamat. Nanti sudah beberapa menit kemudian baru kepikiran, besoknya baru kepikiran, oh kasihan ya bapak-bapak kemarin kayaknya minta tulisannya ada ya, awalnya cuma tulis ich haben Hunger gitu ya, tapi lama-lama kok dia nyerang gitu atau dia mau copet kita, makanya kita ya beresponnya fight or flight ya. Nah tapi di dalam kehidupan kita kadang-kadang sedang 1 2 pendengar suara ya, 1 2 pendengar ya, Mbak Dinda ya, ya baik, kembali ke reptilian brain ya. Reptilian brain ini kadang-kadang kita suka pakai berhadapan dengan suami atau sama anak atau sama kerjaan rumah tangga kita ya, makanya kadang kita suka menyerang suami atau menyerang anak-anak
ya, atau kita lari dari kerjaan sehari-hari karena kita menggunakannya dengan reptilian brain, ya. Reptilian brain ini untuk hal-hal yang berbahaya, ya. Nah, ini kalau digabungkan jadi gini, mammalia brains, reptilian brain, dan ada satu lagi yang disebutnya neocortex. Nah, ini manusia dengan hewan mamalia ini bedanya di sini nanti, di neocortex. Mamalia juga punya neocortex tapi lebih tipis ya dibanding kita, ya. Di daerah neocortex bagian tengah sini ini Allah kasih program tentang watak dan bakat ya atau multiple intelligence ya di sini. Nah, di depan ini prefrontal ini di belakang dahi ini adalah tempatnya ya pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah nih di sini. Jadi kalau ada anak kita atau diri kita waktu kecil dinasehati orang tua atau bapak ibu guru itu didengar oleh telinga, pesannya dibawa sampai ke prefrontal. Jadi ilmu-ilmu tuh di sini. Kita belajar di taklim ya, kita kaji, mengkaji ya. Begitu juga waktu mengaji itu ilmunya di sini. Ya. Kalau pengalaman di mana Bu Aisyah? Pengalaman agak ke sini nih, ya agak ke tengah di neokorteks, agak ke tengah dan dekat dengan otak emosi pengalaman itu, ya. Nah ini, jadi selama ini walaupun kita belajar, ya belajar sendiri kah atau belajar dengan para guru kita, ya, kemudian belajar dengan YouTube kah atau belajar virtual atau belajar yang ketemu langsung, itu kan ilmunya di sini ya. Nah, namun pada kondisi-kondisi tertentu, pada saat kita berhadapan dengan situasi yang membuat mammalian brain dan reptilian brain ini tegang, maka ilmu-ilmu, pengetahuan, pelajaran, informasi yang sudah kita pelajari ada di prefrontal itu terblokir sementara. Jadi lupa tuh. Marah sama anak, kenapa? Ini tegang nih. Batang otak tegang, otak mamalia tegang. Karena dia marah, batang otaknya tegang, kepengennya fight aja. Ya, lupa kalau anak ini masih kecil, barulah umur 3 tahun, dia baru perlu bimbingan. Itu lupa ilmu itu, padahal sudah seminar parenting. Lupa, ya, lupanya kenapa? Terblokir sementara ini informasi di sini. Nggak bisa terakses istilahnya, hang, ya. Itu. Tapi sementara. Jadi kita diminta juga untuk pandai memanage batang otak dan otak mamalia ini. Sehingga apa? Sehingga walaupun di awalnya kesal, ada marah, ya, tapi kita langsung ingat bahwa oh iya dia kan masih kecil anak ini, ya. Oh iya kan dia anak laki-laki, memang laki-laki senang bermain. Oh iya ya, bapaknya juga laki-laki, ya, juga senang main. Karena eranya digital mainnya pakai gadget. Oh iya ya, itu semua oh iya ya itu ada di sini. Dan terblokir sementara pada saat mammalian brains dan reptilian brains ini dia tegang atau hang, ya. Makanya juga jangan salah kalau kita misalnya kuliah, ya, Mbak Nadia masih kuliah ya Mbak, ya. Kemudian juga sudah belajar sedemikian rupa, pas ujian tegang itu, aduh, lupa ingat itu, aduh, itu kemarin itu loh, yang saya baca halaman sekian. Nah itu karena tegang nih batang otak. Dia nggak bisa diakses untuk keluar ke sumsum tulang, untuk jalan ke badan itu nggak bisa. Ya nggak bisa karena tegang. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa diakses ya jadinya hang gitu. Ya. Nah ini saya sering banget cerita tentang otak emosi dan izinkan saya cerita tentang otak emosi dengan cara populer ya. Karena kalau kita bicara secara anatomi, fisiologi, ya, kemudian neurofisiologi, itu lama banget itu. Itu makan waktu bersemester-semester ya. Ini saya mohon izin, mungkin ada teman-teman sejawat juga yang mengikuti. Ini saya sampaikan secara populer supaya lebih mudah kita ya memahaminya ya. Baik. Ya. Jadi sekali lagi bahwa batang otak dan otak mamalia ini perlu kita rilekskan ya. Dan bisa jadi sahabat-sahabat semua sudah melakukannya. Hari ini tuh hanya ya review saja atau merefresh saja apa yang sudah pernah dilakukan ya. Nah, ini ada level emosi, emotional ebene ya. Jadi level emosi ini ada di diri kita karena kita punya otak emosi ya. Nah, ini emosi ini nggak bisa hilang, memang ada di otak. Ya. Dia hanya bisa dikendalikan atau dikelola. Apa Bu Aisyah? Ya, pada saat emosi sedang turun, jadi kalau kita marah tuh rupanya turun. Cuman kita menganggap marah itu kita lagi tinggi gitu ya.
Ya, nampaknya tinggi, padahal yang lebih tinggi itu emosi yang positif sebetulnya. Jadi sewaktu dia turun, itu lazim atau itu wajar karena ini ada di otak kita. Ya, yang diminta adalah cepat-cepat naik ke atas. Itu saja sebetulnya. Hari ini kesel marah sama anak karena mungkin pagi-pagi lah macam-macam lah ina inu atau nggak bantuin kita lah. Ya, kita turun tuh ngasih tahu anaknya dalam kondisi marah. Ya. Tapi karena kita tahu bahwa kalau kita memberitahu kondisi marah, itu berarti kita di negatif energi ya atau energi negatif itu banyak membawa kemudaratan. Ya, kalau kita sudah mengerti tentang level emosi nih ya. Beberapa teman-teman ini saya perhatikan juga sudah hafal nih level emosi ya. Emosional ya. Nah, jadi tapi pada saat kita lagi kesel dan marah itu wajar, memang ini ada di otak kita. Hanya bolehkah marahnya ya sebentar aja, cepat-cepat move on, cepat-cepat naik ke atas, ya, cepat-cepat naik ke atas supaya kita lebih sering, saya katakan lebih sering ya, bukan selalu, lebih sering berada di level positif energi, lebih sering, bukan selalu, ya, karena bisa ya turun ini, tiba-tiba turun, ya, punten misalnya lagi asik-asik seminar tiba-tiba wifi turun mati lampu itu bisa turun loh emosi kita tuh kesel aduh mati lampu ya minimal gitu ya. Ya makanya saya katakan tidak selalu kita ada di sini tapi lebih sering itu pun kalaupun turun cepat-cepat naik ke atas segera naik ke atas mana caranya segera naik ke atas ya. Nah itulah yang perlu kita kuasai bukan hanya dipelajari tapi dikuasai ya dikuasai dengan beberapa cara-cara. Ya, nah, kalau digabungkan dengan ilmu nafs ini ada lawama, ada amarah, ada mutmainnah memang. Ya, walaupun ini pembagian nafsunya masih 3 besar, karena nafsu ini bisa dibagi 7 ini. Ya, tapi ini 3 besar seperti ini. Ya, dan paling bawah ini ada apatis, ya. Dan kalau apatis ini tidak cepat-cepat ditangani, maka masuk ke depresi, depression. Ya. Ini dan kalau sudah depresi ini sudah harus rujuk ke dokter ya karena udah depresi ya kita baru cuman bisa menangani sampai apati sebagai ibu sebagai keluarga atau sebagai teman sampai sini aja apati saja kadang-kadang sudah harus ditangani psikolog ya tapi kalau depresi ini sudah ranahnya psikiater ya dia harus diangkat sedikit dengan obat. Nah, supaya naik ke sini barulah ditemani dengan psikolog ya supaya naik lagi ke atas ya baru naik lagi ke atas lagi seperti itu ya. Nah di atas enlightenment ini Aufklärung ya gimana sih bacanya ini Aufklärung ya itu ternyata ada emosi juga tetapi sudah tidak wajar juga itu sebutnya manik ya ini nggak wajar ini sudah berlebihan ya atau kalau di dunia narkoba ini kalau lagi mabok tuh di sini mabok ya terus kalau pernah mendengar mungkin satu diagnosis kelainan emosi disebut bipolar. Nah bipolar itu adalah kondisi ya pernah di atas 2 minggu sekitar 2 minggu kemudian langsung turun 2 minggu depresi makanya bipolar itu disebutnya fase manik depresi ya 2 pekan atau sebulan di sini, sebulan di sini, naik lagi sini. Wah, jadi terlalu ekstrim. Makanya teman-teman bipolar semoga bisa hidup dengan tenang itu harus dengan ya konsultasi dengan psikiater dan psikolog. Ya, karena memang harus diatasi. Ya. Nah, jadi yang lazim itu adalah yang di sini. Ya. Nah, teman-teman nanti suatu ketika mungkin searching tentang emotional ebene atau level emosi, mungkin akan dapat juga bukan kayak tangga tapi lurus kayak gini. Nah, ini emotional ebene-nya dari Profesor David Hawkins ya. Dia ke atas. Dia masih bagi di bawah apati ada guilt, ada shame ya. Nah, baru di bawahnya depresi. Kalau tadi saya memang pakai supaya lebih mudah saja dihafal ya. Tapi selebihnya hampir sama. Hanya beberapa tempat saja kita nggak pakai ya supaya lebih mudah dihafal sebetulnya. Ya, ada juga ya sudah di bahasa Indonesia kan ya. Jadi persis di sini nih dimulai dari sombong nih, anger dan selebihnya itu adalah disebutnya force ya. Ini otak reptilians yang bekerja. Mulai dari courageous ke atas itu power
ya. Nah ini ada yang pakai seperti ini. Jadi kalau teman-teman di searching tentang level emosi, nanti nggak usah heran, kok nggak kayak tangga ya Bu Aisyah? Ada yang kayak gini, tapi sama, dia makin ke atas makin naik, ya. Dan paling tinggi adalah enlightenment, ya. Kemudian ada yang bikin kayak gini, ya, bikin kayak gini nih, ya. Jadi kayak apa nih, ya, busur, ya, busur. Tapi tetap sama, paling tingginya adalah enlightenment, ya. Kalau saya memang lebih senang sharingnya bentuk tangga, karena lebih mudah diceritakan atau lebih mudah diilustrasikan bahwa emosi itu memang naik turun, naik turun, naik turun. Ya, kadang lagi turun cepat-cepat naikin, tapi kadang lagi turun terlalu turun di bawah, untuk naik butuh waktu. Nah, seperti itu. Ya, ada juga bentuknya kayak gini. Ya, bikin tangga kayak gini langsung tahu-tahu udah di power aja di sini. Ya, jadi maksud saya teman-teman kalau satu ketika men-searching, nah ini sudah juga tahu ya.